sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 18 ya. 1 2 3 4 5 halaman 8 baris dari atas dan 8 baris dari atas. Dan wajib juga memelihara tubuh. Taubat tubuh. Dan wajib juga memelihara tobat itu dengan memelihara mata daripada memandang kepada sesuatu yang diharamkan, seperti memandang perempuan yang boleh dinikahi bukan mahram, tapi dia orang yang bisa dinikahi, dipandang tidak boleh. Sabda Nabi kita, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis al-marju li'annaha tad'u ilal bikri wal bikru yad'u ilal zina. Memandang perempuan itu seperti panah yang beracun daripada panah iblis yang dipotong. Bila kita memandang perempuan itu, rupanya terjebak memandang, lalu timbullah saling berpandangan. Itu bahaya. Tapi kalau kada sengaja, pandangan pertama tidak apa. Tapi kalau melawan, itu yang menjadi masalah. Ulun di bendera melihat bini putih orangnya anom, bunga sais kayak artis, mendorong kokor orang. Taitihi ulun. Rupanya begitu saya mengitihinya, inya mengitihi juga, saling berpandangan. Ya supannya tuh. Kebayang. Soalnya bajunya itu terbuka. Oh. Jadi malu. Kukira itu supan diitihi, makanya tersenyumnya, istilahnya itihi lagi. Dua yang mengatang nih. Nah itu dipandang ya. Tapi kalau pandangan pertama dari sengaja rezeki. Tapi kalau mau ulang lagi dosa. Iya. Ada hadis. Makanya cari-carilah pandangan dari sengaja itu aja kita. Ada berdosa, maksud aja itu ada berdosa. Aku juga sekali juga pandangan pertama tuh Pak, tapi kan begini lagi. Itu bukan pandangan pertama gitu, itu pandangan berendam gitu. Tetap berdosa. Pandangan pertama itu sekilas gitu. Lari kanan lagi berendam. Mentang-mentang pertama pada positif lagi mata. Nah itu berdosa. Nah jadi jangan dipandang, karena sesungguhnya dia memandang menggerakkan syahwat dan dia membawa kepada berbuat zina. Dan juga peliharalah lidah daripada berdusta. Kalau bisa lidah kita ini jangan sampai berdusta untuk mendapatkan keinginan. Jangan berdusta. Fasidqul lisan awal sa'adah. Maka benarnya lidah itu awal kebahagiaan. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Ya Nabi, barang siapa yang sedikit benarnya, sedikitlah kawannya. Maka itu lidah jangan berdusta.
dan memelihara mengumpat. Mengumpat itu artinya menguyak, meribah, menyambati kekurangan orang. Jangan menghina aja, cuma yang benar aja. Memandirakan aib orang, memandirakan cacat orang, riba. Walaupun benar, bila inya pada benar, fitnah. Bila inya benar, riba. Jadi jaga lidah kita, jangan meribah orang, jangan menyambati orang. Kayak apa kalau orang memancing, menyambat keburukan orang lain, kita jangan ikut menyambat keburukannya. Kita jaga lidah. Bila masih nyambati orang, taubatnya masih dipertanyakan. Kalau tobat, bujuk-bujuk, inya kadang mau menyambati aib orang, inya banyak memilih berenai daripada membicarakan aib orang. Pandai bikin ketemu banyak. Makanya dia kalau kita nih kada bisa menjaga lidah, besok lebih baik daripada bisa bercakap. Karena kalau kebanyakan bercakap tentang aib orang ini ikan kakap masak kuning, banyak cakap orang pandai. Maka itu jangan meribah dan pelihara, jangan mencela. Kita jangan mewadah orang, jangan mencela orang. Nah, kadang-kadang kita bisa mencela, ukira aja baik benar, makanya parah pada nama. Mencela dah. Bila ia mencela, berdosa gana. Maka kita pada boleh mencela orang, sekalipun orang jelek, jangan dicela. Bila kita mencela, berarti taubat kita masih dipertanyakan, diterima apa ada. Penggawian kesana kesini masih mencela orang, itu belum tentu lagi taubat diterima. Maka itu kita kada usah mencela orang dan menjaga lidah daripada ma'adu asah. Kalau kita lain ma'adu domba, kalau bahasa kerennya provokator. Nah ya, provokator tadi. Provokator. Nang di sini sabungnya ke sini, yang sini sabungnya ke sini, lalu orang pada akor. Nah ini ketujuh banget ma'adu domba tuh. Nang di sini ada bahasa kada baik sampai yang ada sini. Karena di sini ada bahasa yang kada baik sampai yang ke sini. Akhirnya orang bermusuh sebab kita bercakap yang kada baik tentang orang. Maka itu jangan menyampaikan berita seseorang kepada seseorang kalau akibatnya menjadi bermusuh. Jangan. Ayah apa orang sini mencaci si dia, jangan dipadahkan. Jangan dipadahkan. Kalau dipadahkan juga tarik si dia. Ada kancil kisah menyau harimau. Nya benar Pak. Kami berhari dan tua-tua banyak kisah kancil. Kenapa si din maka berkisah? Si din inta kita betis. Kami hapon namin si betis nenek itu tapi berkisah. Bumbung kami tu orang bading dah. Namikit betis kanan, betis kiri. Ini berharap berkisah si din. Di zaman dulu si din ada seekor kancil suka menyuntan timun. Ada orang tanam timun loh. Menyuntan timun orang. Lalu yang punya kebun timun merasa dirugikan, maka orang memasang aambaan, tapi ada pulutnya.
Kancil melihat ada orangan, dikiranya orangnya, ya kancil, oh orangnya tinta timun, ranai, aben bang. Nah, ya kancil nih menolak nih, hendak nih. Ini kok tampiling nih ke kancil. Orangnya tinta timun, ada biar apau tamparnya. Jangan ditampaknya sedikit tangan. Ay, jangan ya, tidak mengikuti. Sebelah pulang, semuanya sebelah pulang tampar pulang di sini. Tampar dia pulang, nah aja, mengikuti pulang. Datangnya pada pulang. Terajamnya, imam kancil tergantong. Nah, lalu kancil memanggil berangnya, disuruh menghubungi montongnya. Jadi seakan kancil mati dan buruk sudah. Datang ampunnya. Mereka alhamdulillah ada kancil benazar. Bila aku lulus daripada orang nih, jangan sampai dipanggangnya aku benazar ya kancil. Manyau harimau awan biruang. Ada kisahnya. Nah kalinya orangnya sayangnya buruk deh. Dihurung berangga igatnya, ibainya ketagah memperkacau apa kancil ibah selama sesuai nazar. Ada mau juga ingkar janji kancilnya. Walaupun pintar tetap ditepatinya, walaupun berisiko. Carinya harimau. Nah, harimau ini dia makanan nyaman. Ya kancil jangan. Masalah makan nyaman gampang, tapi sekian terancam. Kenapa? Sebab di sana ada biruang hendak menerkam dia. Maka pian hati-hati. Wah, kata nang harimau, wah ni aku jangan kecil. Kainanya membuat ikan berkelahi. Inya sedang masak kuku. Maka kuku biruang itu kan tajam dah. Hanya masak kuku, ikan masak taring dia nang kancil. Harimau asal taring. Besok dah taring datang ke biruang pulang. Hendak dimakan biruang, jangan kena hulu makan nyaman kena aja. Ikan ini terancam, harimau sehari kon ikan, dinya hendak menyerang ikan. Mana buktinya? Ini masa tarik. Lihat aja kita di satu tempat, ini mah tinggi disimpang. Lalu harimau nih datang ke simpang, kemudian biruang datang ke simpang. Titihi biruang, tarik harimau tajam, ujung kancil. Titihi harimau, pokok biruang. Nah, tajam. Berarti betul kancil. Akhirnya biruang lawan kancil. Apa? Awan harimau berkelahi akibat kancil madu domba. Nah, orang bermusuh sebab kita madu domba. Maka itu madu asah, madu domba itu lidah yang paling jelek sudah. Orang maka berkelahi sampai ini harimau itu ada apa? Gara-gara provokator tadi Pak. Jadi kalau sudah kita memprovokator orang, ma'adul domba orang kada mau rukun lagi sebab gara-gara kita. Maka itu kita jangan pernah ma'adul domba orang. Firman Allah, ala laknatullah alal kadzibin. Ya, bukankah murka Allah atas orang-orang yang pendusta. Allah murka kepada orang yang berdusta. Dan firman-Nya, wala yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah mencela setengah kamu akan setengahnya. Karena kalau kita meribah orang, banyak sedikitnya tercampur dusta. Ada tambahannya gini, yang berarti orang bertambah tak. Padahal masalah orang tuh syuting bener ya. Tapi karena bertambah, nah bertambah betul. Kesalahan hari ini aja, kesalahan kami dulu kita bukan habis tergulangkan semua kesalahan orang kan bertambah kan. Maka lawas dah pada peti ingat lagi, bukan sambatnya lagi. Nah bertambah jadinya berdusta. Maka itu kita jangan meribah orang, jangan mencela orang. Sabda Nabi kita, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu
tiap-tiap orang muslim atas muslim itu haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya dianiaya, dan haram dipermalukan. Kada boleh kehormatannya diinjak-injak, kada boleh. Haram hukumnya menginjak kehormatan orang, mengambil harta orang, menumpahkan darah orang, maka haram. Peliharalah lidah itu daripada perkataan yang sia-sia, yang tidak ada berfaedah bagi dunia atau akhirat. Tidak ada faedahnya. Nang kita cakapkan itu tidak ada faedah, lalu agen dunia kada ada berfaedah, agen akhirat kada ada bermanfaat. Seperti beluai-luai, melawak-lawak, melucu-lucu. Nah, ulah melawak buat ketawaan, itu kan ada tujuan lain kepada orang yang mendengarnya supaya ramai. Ada tujuan lain, ya berkisah, ya ada tuh kisah dalam dakwah, ya amalnya marah ke dakwah masih imbang, kamu kada marah. Nah, sekedar melawak saja membuat ketawa-ketawaan dan akan mendapat siksa nanti di akhirat, seperti telah disabdakan oleh Nabi kita, peliharalah sekalian anggotamu itu daripada pekerjaan maksiat besar atau kecil, karena sekalian anggota kita itu nikmat pemberian Allah kepada kita dan amanah yang diletakkannya pada diri kita. Maka tiap-tiap manusia itu bertanggung jawab nanti di hadapan Rabbun Jalil. Kemanakah engkau gunakan nikmat itu? Adakah kepada yang diridai ataukah kepada yang diharamkan? Maka itu orang bersyukur itu katanya fi mardatillah, artinya menggunakan anggota tubuh kepada yang diridai Allah, kemudian menggunakan harta benda untuk nang diridai Allah, itu bersyukur. Apabila kada, nah berarti nikmat kada disyukuri. Maka itu nikmat harus kita syukuri, gunakan kepada yang diridai. Keterangan mengenai memelihara anggota ini telah disebutkan di dalam risalah Mubadi Ilmu Tasawuf. Fataubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ajma'a ashmala. Maka taubat itu pembuka bagi tiap-tiap ibadah dan pokok tiap-tiap kebaikan semuanya. Jadi taubat itu ya pembuka bagi tiap-tiap ibadah dan pokok daripada tiap-tiap kebaikan. Bertaubat daripada segala maksiat dan kesalahan itu adalah permulaan sadar kepada Allah dan pembuka pintu masuk ke hadrat Tuhan. Dan dia taubat pokok segala kebaikan. Allah tidak menerima amal ibadah seseorang yang belum bertaubat daripada pekerjaan maksiat tadi. Maka kita berusaha ya senantiasa setiap hari bertaubat kepada Allah. Kata sahabat Anas, Nabi itu bila duduk di satu majelis tidak berdiri kecuali membaca istighfar 100 kali. Cuman ingat ulun yang dibaca saja, Rabbil firli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Itu tadinya tujuannya ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi sahabat Anas memperhatikan Nabi itu membaca ada kurang 100 kali. Dikhawatirkan kalau majelis itu ya ada mendatangkan manfaat. Kita ini ya jarang beristighfar satu majelis. Mestinya kita banyak-banyak istighfar. Nah, orang rame kepandiran kita istighfar. Bila nak berdiri istighfar paling kurangnya sekali lah. Kita nak banyak istighfarnya di rumah. Fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbatin bi majlisin fatadarakan muharwila. Maka jika diuji orang engkau dengan kelingahan atau terkumpul manusia pada satu majelis, kita dapat ujian, terkumpul duduk awan orang banyak di satu majelis, maka hendaklah engkau memperdapati dengan bersegera. Jika sekiranya kita mendapat ujian daripada Allah dalam memelihara diri itu dengan kelalaian atau bergaul dengan manusia sehingga keluputanlah mengerjakan taat imbaham pada ibadah kita karena lalai jam 2 malamnya bulikan akacak pandir bulik kada tahajud pulang dok. Nah itu kan namanya lalai kita. Atau terjatuh kepada maksiat karena kita duduk di majelis orang banyak, kok mulai menyambati orang, enggak melayau. Kebetulan yang menyambatnya tadi ada sama belum pilihan lawan seorang yang disambatnya naruh kupong pulang tuh ada bingkas laluan adalah dia ini sikong contoh aja bang. Nah, walaupun bagaimana jalan bagus Sabtu katanya bertambul padahal kan yang penting lewat mobil gitu kan. Nah kata Nangano sekarang kan lampu baguslah katanya dari Padang mesinnya. Nah, kan merasa kejadian si kong ini nak pembingkas lah bang daripada kemarin dia pulang. Jadi ada aja pandir tuh terjebak yang terjebak, artinya duduknya kita tuh terjebak dengan pemandiran yang dipandirakan orang. Kebetulan orang ini pulang pada samawan kita. Nah penilaiannya kada sama. Nah, itu banyak sedikitnya bisa jatuh kepada maksiat, berdegingnya ya bertangkarnya, saling menghina jadinya. Nanti kau menghina ambatnya, yang ini menghina ambatnya. Nah, akhirnya perkumpulan majelis haram. Berarti itu perkumpulan kita tuh lingkungan maksiat karena memandirakan aib orang. Berarti kita itu berada di lingkungan maksiat, terjebak kita, terjebak. Aturannya di rumah kau ngetik tasbih subhanallah subhanallah, cuman kan terjebak sudah. Nah sini panas, nah ini benar. Kayak orang bertangkar, ada suruh melihat sapi, ya nasi kong sapi itu gananya kayak pegalangan, gananya main tangkap betisnya. Ada nasi kong sapi itu kayak burung, karena tercapai parutnya. Nah, sama pada bertangkar, padahal sama pada melihat seutuhnya. Akhirnya terjebak kita dalam pembicaraan yang itu kepada maksiat. Lalu bagaimana? Maka hendaklah kita bersegera memperdapatinya atau berhenti
daripada maksiat yang dikerjakan itu serta bertaubat dan minta ampun kepadanya dengan penuh hati. Jadi sebelum berdiri minta maaf kita. Tadi bertangkar kita, pas berikan minta maaf lah. Aku tadi mungkin membuat engkau tersinggung. Ya aku ingin minta maaf juga karena aku juga membuat engkau tersinggung. Harus bermaaf. Jangan dibubulik. Ini ngomong bulik. Mamanya dong pikir ngomong bulik. Nasi kong pulang begitu bulik. Dia pulang. Pokoknya dia pulang. Nah, terjebak kita kan. Bila kita ada pemaafan, berarti kan selesai. Jadi sebelum berdiri, minta ampun kita. Minta maaf lah, minta maaf. Tersalah aku cakap tadi. Menyesal kita. Sebelum berpisah, sudah menyesal. Itulah tanda-tanda orang taubat. Tapi kalau dibawa bulik masing-masing, berarti belum lagi belum selesai. Karena berjingki-jingkilan. Makanya minta maaf sepenuh hati, jangan setengah. Ya minta maaf lah, minta maaf. Jadi gunanya kita berhemat bertangkar. Jadi gunanya, walaupun nyok mahal, tapi kita dapat kabun juga. Jadi gunanya juga, nakakan nyok mahal, kabun deh ya. Nah, gini apa kita berhemat kita memperjuangkan nyok mahal. Tapi ya ada kabun mahal gini daripada pawang ada. Murah daripada apa juga selalu kabur. Nah makanya memperjuangkan yang mahal itu sesadar aja. Mungkin kita ada kabur. Kita ada kabur empat juga. Jadi kita minta ampun, minta maaf sepenuh hati. Aku tadi tersalah. Jangan dibawa bulik, jangan diambil hati. Karena bila kada selesai di situ, kita masing-masing bulik. Kita pindah bertanggungan berhutan lah. Mau ke bertanggungan lah. Bila ada sikong ke sini, lapor sini ya sikongnya. Kada selesai tadi. Karena kada selesai itulah ibarat api yang sedikit menyalok lewat bawah, menyalok lewat bawah. Akhirnya muncullah api permusuhan yang sulit dipadamkan. Maka bila kita terjebak dalam satu majelis, jangan berdiri kecuali minta maaf. Ya, supaya selesai urusan itu selesai. Ketahuilah bahwasanya, makanya dia Imam Sufyan Ats-Tsauri jangan duduk di situ. Di anna hadzal zaman nusuqat wal luzumul buyut. Masa saat ini dia Imam Sufyan Ats-Tsauri banyak berdiam, jangan bercakap. Yang kedua wal luzumul buyut, banyak ngopi di rumah aja. Jangan pasti ngopi di mana. Makanya kalau kopi dua orang aku sama belanja orang. Aku tadi memakan minum kopi linci dua Haji Aren, dua minum apa warung Haji Aren. Ada sama katanya ulang seorang. Tapi kan berjanji dah. Kita lain pilihan kan boleh bicara dengan itu. Membenturan sama kopi. Bila sikong bicara penggelapan suara pakai. Makanya kami akur aja. Itu kami mau ngopi pagi, mana sama pilihan ada sama. Tapi kami janji dah harus aku ngopi. Nah, bagaimanapun jangan aku yang bayar. Tetap ini yang bayar, kawanan bayar. Ini Masya Allah. Yang biasa kawan mau ngopi, Rangga menagur kada Malaysia kita. Bakawan aja bakawan. Ya. Memuji aja kita, jangan mencela. Ya. Kalau hendak juga, apa alasanmu mempertahankan itu? Sampai saja kebaikannya, hormatinya. Hanya kita pulang. Kalau aku yang ini sampai kebaikannya, jangan nyamper keburukan. Dan di sini nyamper keburukannya, sini nyamper keburukannya, amal ketaguhannya lalu. Maka itu kita jangan berdiri sebelum minta maaf. Orang memaafkan kadang-kadang tetap kita minta maaf. Bahwasanya orang yang salik itu apabila benar-benar bertaubat, pastilah dia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah
dan akan mudahlah baginya melakukan ibadah yang payah-payah terhadap nafsu. Minta maaf tuh payah tuh. Kita tadi kan tinggi udah cakap bertangkar dah. Sebelum bulik minta maaf kalau itu berat kan. Berat bagi nafsu, gengsi, merasa jatuh wibawa. Padahal justru kadang minta maaf itu nang jatuh wibawa. Apa aja? Ma'afamru'un illa a'azza wa itu. Tidak memaafkan orang akan kesalahan orang kecuali karena Allah muliakan. Nah, makanya sudah minta maaf aja. Itu payah terhadap nafsu. Di mulut kada payah, cuman minta maaf lah saja. Tapi nafsu berat badan. Dan akan bersih pula batinnya daripada segala sifat kerusakan dan kecelaan. Batinnya kada ada lagi sifat rusak. Memandang orang ini baik terus, memandang dirinya banyak buruknya, karena ia tahu keburukan dirinya. Apabila batinnya telah bersih, terbukalah baginya dinding daripadanya terhadap Tuhan. Nah, kita kata kawal sini belum. Ya, marifah jadinya. Kata Abu Usman Al-Maghribi radhiyallahu anhu, apa katanya? Barang siapa menyangka bahwasanya dia akan dibukakan baginya jalan kepada Allah dengan tidak menyungguh-nyungguhi amal ibadah, maka adalah ia tersalah jalan, yaitu tidak dapat sampai tiap-tiap orang kepada Allah dengan dibukakan hijab. Kadang ada orang itu merasa dekat dengan Allah tapi kada beribadah, karena dia sudah merasa dirinya sampai, jadi kada beribadah lagi nya. Nah itu ada sembahyang yang ada lagi. Aku udah tahu orangnya azan maghrib izin jago aku nonton sembahyang sama sikit, aku di hotel kan ini tubuhnya terus kada mau keluar, jadi kayak apa supaya ini guling keluar. Nah aku kan tahan lagi mandir keluar tinggi pandirannya, asal nang stres ya aku mau ketuhanan terus pandirannya tinggi banget. Ya aku izin nanti sembahyang lah, ayo gue izin sembahyang. Aku sikit ya kok, oh iya, aku tunggu di luar aja, tunggu di luar, tunggu lawang, pulang sikit aku. Ada bulik lagi aku, sampai istirahat bulik ini kau kita aku, bulik iya deh. Apa dia bilang? Ayo gue ayo sembahyang. Kenapa dia kan bisa dituruti? Aku ni dia sudah sampai makamnya. Namun belum sampai, memang aku sembahyang jadi dia. Jadi si dia itu ngaku sampai makamnya. Sampai kemana kan tahu juga. Orang tu jadi dia amun kada sampai apa kayu lo. Kita ni belum sampai ke pelabuhan apa kayu. Kalau sudah sampai kita apa kayu lagi ikat ya lagi. Tapi paham dia orang itu. Karena sudah sampai kada payah apa lagi. Kada payah sampai dah. Apa di kayu lagi. Kalau sudah sampai. Kenapa nak ibadah lagi mau sampai. Nah, amun kada sampai, ayo ibadah. Jadi sampai apa ibadah lagi. Mun belum sampai ke pelabuhan kayu sudah sampai. Itu kayak lagi ada sampai gegar apa lagi. Nah, ada mau tuh, ada mau. Kalau ada orang begitu menyangkanya sampai, salah ya, salah. Jika ia tidak beribadah dengan penuh kesungguhan dan adab yang sempurna, merasa sampai, tersalah jalan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil qur'an
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله